Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kunijaya Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 3B. Di video kali ini saya akan menjelaskan membuat video hands on tentang lab 9, yaitu Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support. Nah, di sini kenapa NetPico tidak cukup, Napalm and versus NetMiko. Nah, di video kali ini ditugaskan untuk membuat video hands on, yaitu yang pertama menunjukkan bahwa setiap network request berhasil lipping. Nah, langsung saja kita tunjukkan apakah topologi saya bisa di ping ke semua device. Nah, di sini ada device, yaitu ada Docker, kemudian ada net, yaitu untuk internetnya, kemudian ada switch, kemudian ada router. Nah, di sini switchnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 switch, 1 router dan 1 Docker. Nah, di sini kita akan melakukan ping ke semua device yang ada di topologi ini. Nah, yang pertama kita akan mengeping di switch 1 ini. Di switch 1 kita ping kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.1.11. Nah, di sini berhasil lipping ya. Oh, di sini kita keluar dulu, cd titik. Nah, kita ulang. Di sini kita ping 192.168.1.11 untuk switch 1. Nah, di sini berhasil ya di ping ya. Kemudian kita akan ping untuk router. Untuk router kita ping di sini IP routernya, ping 192.168.1.6. Nah, di sini untuk router juga berhasil ya. Nah, kemudian kita akan ping ke switch yang lain, yaitu switch 2. Kita ping titik 12. Nah, berhasil. Kemudian kita ping switch berikutnya, yaitu switch 13. Di sini saya membuat IP untuk switchnya itu berurutan dari 11 sampai 16. 13 berhasil. Untuk selanjutnya 14. Nah, di switch 14 juga berhasil. Cek ke 15. Nah, di 15 juga berhasil. Dan yang terakhir di switch terakhir, yaitu di switch 6, IP-nya 16. Nah, berhasil ya. Nah, lanjut di sini kita lakukan tugas yang kedua, yaitu menceritakan kode get fake serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Nah, di sini kita langsung masuk saja. Di sini kita ls dulu, lab 9 cd lab 9. Nah, di sini sudah masuk ke CD, lalu kita masuk ke nano untuk menunjukkan kodenya terlebih dahulu. Kode tadi untuk get ya. Get. Nah, di sini bisa dilihat ada import YAML JSON used for Napalm import get network device. Nah, di kode ini, dia di sini sudah saya beri komen, yaitu di sini untuk memastikan folder output ada. Nah, kemudian kode with open ini untuk load data device YAML-nya. Kemudian file output dia akan menunjukkan file output fake
JSON, kemudian output interface JSON, interface IP JSON, kemudian running config. Nah, di import library ini, program ini mengimport YAML, JSON, dan OS, dan get network driver dari NAPM. Nah, kemudian untuk file inventory, yaitu program ini akan membaca file device-nya yang berisi daftar router dan switch-nya. Kemudian untuk loop ke setiap device itu untuk program melakukan loop ke semua device dan membuat koneksi SSH. Kemudian menggunakan driver NAPM yang sesuai. Nah, di sini di dalam kode ini sudah dibuat untuk loopnya. Nah, dia menghubungkan device, dia mencari device mana. Kemudian di sini sudah masuk semua untuk device yang ada di topologi ini. Nah, kemudian untuk mengambil datanya, dia ada read only, yaitu ada 4 yang diambil, yaitu ada get fact, kemudian ada get interface, kemudian ada get interface IP, dan mana tadi ya, dan sabar. Nah, di sini ada, nah ini get fact, kemudian ada interface JSON, kemudian ada interface IP JSON, kemudian ada running config-nya. Nah, kemudian untuk menyimpan outputnya, yaitu semua data akan disimpan di dalam folder output dengan format JSON atau TXT. Nah, sini sudah kita akan jalankan program tersebut, yaitu dengan perintah Python 3 get. Nah, di sini bisa dilihat untuk terhubung menghubung ke switch 1 dengan IP 12. Nah, terhubung. Nah, jika tidak terhubung maka dia akan berhenti jika tidak terhubung ya. Nah, berhasil terhubung semua. Nah, kemudian untuk di tugas kedua sudah. Sekarang masuk ke tugas yang ketiga, yaitu menunjukkan dan menjelaskan kode extract interface Python dan menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Nah, di sini langsung saja kita buka untuk extract interface. Kita ls. Kayak gini ya. Kita ulang lagi aja. Kita buka cd lab 9 ls. Nah, kita akan menjalankan extract interface, bukan ya, extract interface. Nah, di sini kita buka dulu nano extract interface. Nah, di sini bisa dilihat sendiri dengan output interface summary. Nah, di sini kita langsung saja untuk menjalankan script extract interface.python ini ya. Kita Ctrl X. Nah, langsung saja kita jalankan Python. Perintahnya sama, Python 3 extract interface. Kok tidak kelihatan? Kita ulang lagi. Untuk ini Python 3 extract. Nah, di sini sudah summary ke save ya interface. Nah, dia sudah dari script tersebut sudah langsung tersimpan ke folder, yaitu yang bernama interface_summary.csv. Nah, dia sudah tersimpan dengan tanda checklist ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tugas yang berikutnya, yaitu menjelaskan pertanyaan bagian pertama. Nah,
Untuk penjelasan pertanyaan-pertanyaan ini itu sudah saya kerjakan di logbook. Nah, serta dikirimkan ke GitHub. Nah, sudah ya. Untuk GitHub-nya kita buka saja di sini, GitHub. Nah, di sini untuk pertemuan 9 menit. Nah, di sini ya. Kita tunggu sebentar. Tunggu mungkin untuk jaringannya. Nah, di sini bisa dilihat untuk sebutkan versi Python dan NAPM yang digunakan, yaitu untuk Python yang digunakan, yang saya gunakan yaitu ada Python 3.8.2. Kemudian untuk NAPM-nya yaitu ada versi 5.0.0. Nah, kemudian yang kedua, tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Nah, untuk SSH yaitu dengan perintah SSH admin, kita masukkan IP-nya untuk masuk ke device mana. Nah, di sini untuk IP 192.168.1.6 yaitu untuk masuk ke router. Nah, kemudian untuk passwordnya yaitu admin 123, kemudian dia akan masuk ke router 1, kemudian kita enable. Nah, setelah enable dia akan memasukkan, kita disuruh untuk memasukkan password kembali yaitu dengan admin 123. Nah, kemudian dia akan masuk ke router 1. Kemudian untuk soal yang ketiga, pada file inventory terdapat file driver. Nah, fungsinya yaitu untuk driver itu untuk menentukan jenis perangkat jaringan yang digunakan. Nah, misalnya iOS, Johnson. Nah, kemudian untuk agar NAPM tahu cara berkomunikasi dengan perangkat tersebut. Nah, untuk secret yaitu digunakan untuk enable password untuk masuk ke mode prevalence pada perangkat. Nah, kemudian untuk soal yang keempat, jelaskan get fake yaitu pada router 1. Nah, di sini untuk hostname yaitu router 1, untuk model perangkat yaitu unknown, kemudian untuk uptime yaitu detik atau jam yaitu 780.0. Nah, di nomor 5, apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP. Nah, di sini untuk interface saja yaitu untuk menampilkan status fisik interface. Nah, seperti nama interface, kemudian apakah enable atau up serta kecepatan. Nah, dan tipe interface-nya. Nah, kemudian untuk interface IP itu untuk menampilkan informasi alamat IP pada setiap interface, termasuk IP v4 atau v6. Nah, dan prefix length. Nah, untuk yang soal 6, interface summary, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99? Apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Nah, di sini untuk jawabannya yaitu dari semua switch tidak mempunyai IP di VLAN 99. Nah, tidak ada perangkat yang IP-nya kosong, jadi di setiap perangkatnya mempunyai IP-nya masing-masing. Nah, untuk 7 yaitu jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan dan apa resiko jika programmer otomatisasi berbaris CLI specific vendor tanpa abstraction. Nah, untuk jawabannya abstraction layer penting karena memungkinkan satu kode otomatisasi bekerja untuk banyak vendor tanpa perlu menulis ulang perintah CLI yang berbeda. Kemudian tanpa abstraction, otomatisasi akan bergantung pada format CLI tiap vendor. Nah, beresiko gagal saat vendor atau versi perangkat berubah. Nah, untuk
soal 8 yaitu jelaskan 2 alasan teknis kenapa struktural data. Nah, untuk jawabannya yaitu mudah diproses oleh programmer. Data JSON memiliki format terstruktur sehingga bisa langsung diakses dan tanpa parsing manual. Nah, konsisten dan bebas dari variasi tampilan CLI. Untuk soal yang 9 yaitu untuk bayangkan skrip ini dijalankan terjadwal. Nah, skrip ini bisa memantau status interface, konfigurasi running, dan uptime perangkat setiap jam. Nah, contoh pemanfaatannya yaitu untuk mendeteksi interface down atau perubahan konfigurasi tak terduga secara otomatis, lalu mengirim notifikasi ke admin jaringannya. Nah, yang terakhir yaitu jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Nah, bagian yang perlu diubah hanya file inventory atau device.yml dengan menambahkan data perangkat baru. Skrip Python tidak perlu diubah karena sudah dibuat untuk loop otomatis membaca semua device dari inventory. Nah, mungkin untuk pertemuan 9 ini saya cukupkan karena sudah semua tugas hands on ini sudah saya lakukan. Itu mungkin cukup sekian penjelasan video hands on lab 9 dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.